Dihidupkan lampu ternyata memang pertama kami lihat adalah si Adit. Si Adit di rantai-rantai yang besar itu dia posisi duduk, nggak berdiri. Dia mungkin udah capek, kelelahan dan lain sebagainya karena sudah lama dipasung. Pas masuk sudah ada si Doki. korban ini, Doki ini sedang kayak dia tangannya itu diborgol. Yang satu tangannya diborgol, yang borgol satunya lagi ke besi. Jadi dia seperti ini, Pak. Jadi sebetulnya ada 4 orang yang disekap ya. Ya. Kita berharap keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan kemanusiaan itu berjalan beriringan, tercapai simultan. Tapi yuk kita hitung-hitungan secara realistis, mana yang sekiranya bisa mendatangkan kemanfaatan, bukankah sepatunya itu yang dikedepankan? Jadi dia minta kalau misalkan dia sudah menemukan satu bukti lagi, bukti baru, saya mencuri selain dari barang tersebut, dia maunya tangan saya dipatahkan. Pengeroyokan apa ini? Pengeroyokan oleh karyawan sama karyawan. Mereka marah ke Mas Tegar? Iya. Mereka marah atau karena disuruh? Mereka marah karena haknya saya makan. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus.net. Kita akan bersiniar untuk satu kasus yang sebetulnya akan membuat kita balik bertanya ulang. Apakah tempat kerja merupakan ruang untuk mencari nafkah atau bahkan berubah menjadi ruang penghukuman? Kasusnya meletup di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Ketika 3 orang karyawan dari sebuah perusahaan percetakan diduga mengalami penyekapan selama 3 minggu dengan beberapa hari diantaranya dibiarkan kelaparan, diduga mengalami tindak kekerasan rupa-rupa dengan antara lain dipasung, dan diduga mengalami pemerasan kepada keluarganya, dimintakan uang untuk penebusan 50 juta rupiah per orang untuk bebas. Nah, kenapa 3 orang ini diperlakukan seperti itu? Dugaannya mereka dituding melakukan pencurian plat besi untuk pencetakan. Itu yang akan kita kulik-kulik lagi di belakang itu, apa yang terjadi sebetulnya, dan juga kita akan bingkai dengan konteks keilmuan dan penegakan hukum. Mas Reza Indragiri, ada tambahan catatan? Kasus ini sekaligus menjadi dasar bagi saya untuk mengecek kinerja Polri. Lagi-lagi, seberapa cepat, seberapa handal nomor telepon darurat kepolisian bisa kita harapkan untuk memecahkan masalah genting di masyarakat. 110 itu ya? Ya, 110. Karena kabarnya kan kasus ini juga terungkap berkat adanya telepon yang masuk ke 110. Berapa menit, berapa sigap, berapa personil, apa yang dilakukan polisi, mudah-mudahan bisa kita kupas di sini juga. Oke, menarik. Sobat TN, sebelum kita berangkat, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa ikuti berbagai platform media sosial kami di @diskursus_network. Sobat TN, ini pasti akan menjanjikan seru karena kita akan kedatangan narasumber yang benar-benar di lingkaran persoalan itu. Ada korbannya yang tadi mengalami berbagai macam itu, penyekapan, tindak kekerasan, dan juga pemerasan keluarganya, dan juga orang yang membebaskan para korban itu. Saya perkenalkan ya. Dari perusahaan? Apanya? Dari perusahaan yang memasuk nggak diundang? Oh, kita coba untuk memberikan kesempatan itu, tapi rupanya waktu mereka nggak ada. Lagi pula, 7 orang yang sudah ditersangkakan Polri, 1 orang kabarnya adalah autor intelektualisnya adalah pemilik usaha itu. Itu ditahan tuh? Ditahan. Di Jakarta Pusat, Polres Jakarta Pusat. Saya perkenalkan dulu ya, Sobat TN. Ini dia salah satu korban yang alhamdulillah sudah sehat bugar sekarang, Mas Tegar Saputra. Iya, Pak. Makasih sudah datang, terus Iya, sama-sama, Pak. berharap sehat terus. Amin. Tidak ada kejadian-kejadian yang seperti itu lagi. Iya, Pak. Dan juga salam untuk 2 temannya. Iya, Pak. Nanti saya sampaikan, Pak. Kabar mereka gimana? 2 yang lain itu, Rafli, Jaina. Kalau untuk si Adit, alhamdulillah sehat-sehat aja, Pak. Cuman kalau untuk si Muhammad Rafli ini tekanan batinnya mengalami down, Pak. Jadi sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sampai sekarang, sampai hari ini produksi podcast ini masih di rumah sakit, masih dirawat. Iya. Mungkin saya ngerasa psikiaternya dia kena psikolognya, jadi sempat down, terus sempat mengalami muntah-muntah juga akibat mungkin entah itu dari
meminum air keran selama 3 hari itu. Oh, air keran ya. Ya, Air Untuk- keran. Air keran, Pak. untuk bertahan hidup, bukan Tadi keras. telinga saya air keras soalnya. air keran. Air keran kan? Iya. Selama dibiarkan Iya, kelaparan itu ya 3 hari dibiarkan atau berapa kelaparan, hari terus itu ya. dibiarkan tidak dikasih minum gitu. Jadi minum air keran ya untuk, Iya, untuk betul, Pak. survive ya. Betul. Di sebelah Mas Tegar ada penasihat hukum para korban Siap. yang membebaskan langsung para korban waktu itu di gudang di perusahaan percetakan itu, Ya, betul. Bang Petrus. Ya, terima kasih, Abang. Bang, nanti kita akan minta cerita-cerita yang menarik yang benar-benar Abang lakukan. Jadi ini bukan tepu-tepu. Siap. Ya, Siap. bentar, Abang. tadi Mas Insan bilang membebaskan langsung. Hmm. Memang membebaskan langsung itu Bang Petrus atau Iya. polisi? Kita selaku kuasa hukum langsung terjun ke TKP. Tapi dipimpin oleh polisi. Tidak, polisi menunggu, kami tunggu hampir 2 jam baru tiba. 2 jam. Nah. 2 jam baru tiba. Dan Oke. saya sudah berkomunikasi, kebetulan itu sahabat saya, kepolisian, ya, dari Polsek Sawah Besar. Oke, oke, oke. Bang, ada nggak rekan-rekan kita Resmob di Polres? Saya minta kontak personnya agar saya meminta backupan ketika sudah sampai ke lokasi penyekapan dan penyanderaan. Nanti saya masuk ke situ tuh. Saya Iya. akan masuk ke situ, Mas. Ini fakta baru ya. Iya, Nah, saya foto ya? polisi. Ya. Karena saya juga baca riset berita menyatakan itu berangkatnya terbongkar dari laporan keluarga kepada telepon call center 110 polisi itu dalam sekian detik segala macam, kemudian Polisi datang. sergap, ya menyergap dengan segala kesigapan yang Iya. luar biasa secara waktu. Nggak jadi saya kasih sound effect tadi. Siap. Sebenarnya sebelum kita berangkat lebih jauh untuk ngobrol-ngobrol, mengulik segala macamnya itu, kita akan coba putarkan video tentang detik-detik pembebasan 3 korban yang disekap itu. Itu dia. Videoin. Lihat. Kau duduk aja. Kalian berapa orang? Di rantai ya? Coba. Ada lampu nggak? Hidupkan. Ini videoin. Di rantai ya? Tidak manusiawi. Kamu Dulu ya? dirimu atas nama siapa? Kenapa bang di rantai bang? Oh, udah berapa lama di rantai? Ada 2 di atas komandan. Ada 2 tuh. Udah berapa lama di rantai? Apa ini? Menggelapkan barang? Iya, kalau perusahaan dari sini. Iya, memang dirimu Iya. menggelapkan. Dan kalian diperlakukan seperti ini. Saya sama adik sama. Nggak, jangan video ya. Kalau Enggak dong, video ini enggak. Hak. Oke. Hak. Kalau haknya nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, berarti saya juga berhak untuk menyebarkan videonya Mas Adi di media sosial. Oke, nggak apa-apa. Sobat Ten, sekarang kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol dengan 2 narasumber yang jelas-jelas sangat kompeten ini. Ke Mas Tegar dulu deh. Iya, Pak. Kalau boleh saya tahu, Mas Tegar di perusahaan apa? Mauprin ya namanya? Iya, ya? Mauprin, Pak. Mauprin itu sebagai apa posisinya? Maupun itu saya di sana diposisikan sebagai helper, Pak. Helper. Ya, helper itu kayak sejenis perbantuan tenaga untuk operator mesin cetak. Oh, Jadi di operator di mesin offset itu dia ada 3 bagian. Operator, asisten operator, dan helper. Helper ini yang membantu menyiapkan seperti bahan, Oke. tinta, pokoknya peralatan-peralatan produksi untuk cetak lah. Itu saya Jadi dibina. setiap hari Mas Tegar berkantor ya di Iya. perusahaan Mauprin Iya, itu ya tiap di- hari ya. betul, Pak. Statusnya pegawai tetap di situ. Enggak, Pak. Soalnya pas saya masuk itu nggak ada ikatan tanda tangan kontrak. Jadi statusnya apa? Saya pegawai biasa aja, Pak. Lepas. Pegawai lepas lepas. jadinya, iya, Ya, pegawai lepas. serabutan lah. Serabutan. Udah berapa tahun? Jalan 2 tahun, Pak. Dari saya masuk tahun 2024, itu di bulan September, sampai pas kejadian yang kemarin itu. 24. Kalau Mas Adit Saputra, Kalau dia Mas apa di Adit sana? itu dia sebagai mover. Dalam garis miring itu kurir. Kurir. Ya, jadi di divisi sana itu kayak misalkan dari pihak mereka ada yang mau ngirim entah itu sampel, entah itu ngambil barang atau spare part, itu beliau yang disuruh untuk mengambil lah. Dia juga lepas juga statusnya di perusahaan Iya, Mauprin sama, itu. sama, lepas juga. Kalau Mas Rafli Si Rafli Jailani, juga sama, pegawai Apa? lepas juga. Sama juga seperti Adit, kurir, Pak. kurir juga, 2 Iya. kurir. Jadi Mas kalau 2 kurir, kalau Mas helper ya Iya. untuk mesin cetak ya. Hmm. Ini cerita begitu menyedihkan kalau kita Betul. baca, apalagi kita tonton tadi videonya. Kok bisa itu Mas Tegar bertiga diperlakukan seperti itu gitu, disekap 21 hari gitu kan.
Kronologinya bagaimana ya itu? Jadi tuh waktu awalnya di tanggal 4, kan saya sempat dapat kabar. 4 Juni. Iya, 4 Juni 2026. Saya sempat dapat info katanya ada plat customer yang hilang. Awal kronologisnya seperti itu. Terus dari pihak perusahaan sana, HRD-nya menyuruh saya untuk mencarikan plat tersebut. Setelah saya bantu, saya cari, ketemulah satu set. Satu set itu kan jadi 4 lembar. Nah, saya kasih ke HRD tersebut. Ketemunya di mana itu plat? Di tempat bukan plat bekas itu. Saya Di- cari, saya pisahin satu persatu, akhirnya ketemu, saya infoin ke Mbak HRD tersebut. Nah, lalu Mbak HRD ini meneruskan fotonya ke pihak yang bertanggung jawab. Makanya yang salah satu pelaku yang sekarang lagi ditahan itu ada di sana. Lalu dia bilang platnya hilang. Bilang ke HRD-nya seperti itu, platnya hilang. Yang bilang hilang siapa? Ada salah satu pelaku yang ada yang sekarang lagi ditahan. Itu inisialnya II, bilang ke HRD-nya begitu. Platnya hilang. Nah, lalu saya bingung, hilang gimana sedangkan ini ketemu. Akhirnya diceklah CCTV. Dicek CCTV, terus dari tanggal 3 sampai tanggal 4. Nah, memang saya di tanggal 4 itu melakukan pencurian plat tersebut. Tapi Ini perlu di garis bawahin. iya, Pada tanggal 4, iya, Mas Tegar terekam melakukan CCTV pencurian. Jadi itu awal sebelum dipasang itu seperti itu. Nah, yang dicuri plat itu. iya, plat bekas itu. Nah, itu pun untuk hasil penjualannya cuma sebesar 700.000. Sudah saya kembalikan ke pihak perusahaan 500.000. Mencurinya sendirian atau dengan 2 orang lainnya? Kalau enggak, 2 orang ini sebagai kurir, Pak. Jadi saya yang bungkus, saya yang nyiapin barangnya, saya meminta tolong ke mereka untuk mengantarkan saya ke tempat pengepul tersebut. Tapi mereka tahu bahwa itu statusnya Enggak. barang curian. Enggak, mereka nggak tahu. Mereka taunya apa? Mereka taunya ya, saya cuma minta tolong anterin saya aja dulu. Mau Jadi betul-betul ini jual murni barang. pencurian oleh. Saya pribadi. Oke. Kenapa bisa melakukan pencurian itu, Mas Tegar? Waktu itu saya lagi memang ada kebutuhan juga, Pak, mendadak. Di hari itu juga uangnya harus dikasih. Lalu saya melakukan hal seperti itu. Nah, sesudah itu Ini kali keberapa? Mencuri plat ya sebetulnya? pertama kali, Pak. Pertama kali. Pertama kali. Nah, sesudah itu dilihat dari CCTV, ketahuanlah saya mengambil. Lalu diinterogasi di sesudah azan maghrib oleh si pelaku si A ini yang sekarang lagi ada di Polres Jakarta Pusat. Disuruh mengakui, terus saya sudah mengatakan sejujurnya, saya cuma mengambil sekali, namun beliau tidak percaya. Lalu melakukan pemukulan ke bagian pipi saya. Beliau ini siapa? Si pelaku A yang sekarang ada di sana, Pak. Posisinya apa sih si A itu? Sebagai apa? Dia kalau untuk di divisi saya, beliau yang bertanggung jawab, Pak. Si A ini yang bertanggung jawab. Apa manajer atau apa gitu, bukan tahu. Kalau bahasa ini dibilangnya mandor sih, Pak. Mandor. Iya, mandor lah. Ini bukan Pak yang disebut inisialnya MML ya, yang Bukan, katanya kalau- pemilik Kalau perusahaannya. itu pemilik perusahaannya. Si MML itu pemilik perusahaannya. Nah, lalu diinterogasi, saya mengalami pemukulan. Dia bilang pengakuan saya berbohong. Sedangkan saya sudah mengatakan apa yang udah saya perbuat, itu yang udah saya katakan ke mereka sejujurnya. Lalu ditanya, saya bilang saya juga masih ada uang sisanya, uang sisa penjualannya sebesar 500.000. Saya kembalikan ke si A ini. Lalu tetap mereka tidak percaya, si A ini awalnya nggak percaya kalau saya melakukan hanya sekali, karena saya udah mengalami tekanan batin, terus saya ngerasa udah benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya saya terpaksa mengakui apa yang dia suruh. Yaitu? Pengakuan kayak saya disuruh mengakukannya lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali. Mengakuinya disuruh mengakuinya 10 kali. Padahal yang 9 kali itu oleh siapa? Yang 9 kali itu nggak ada, Pak. Maksudnya? Maksudnya nggak ada, belum ada pencurian. Jadi kita pencurian itu di tanggal 4. Pencurian plat besi pencetakan itu di perusahaan baru kali itu pertama terjadi. Iya, di tanggal 4. Itu limbah, Bang. Limbah Bukan jadinya, itu, Pak. Limbah. Jadi kan kalau misalkan mesin offset Ceritakan. itu, kayak misalkan ada customer yang mau cetak kayak brosur, terus map gitu. Itu kan kalau di mesin offset membutuhkan plat besi gitu loh. Jadi kan dia kan ada 4 unit, ada warna kuning, biru, merah sama hitam. Saya bingung begini. Katanya sudah dijual kan? Sudah dijual dengan harga 700.000. Iya. Tapi kemudian pas dicari ada. Itu bagaimana maksudnya?
itu jadi yang apa yang dicari itu bukan plat tersebut ternyata. Dia bilangnya platnya ada yang hilang. Jadi si customer ini punya 6 set. 6 set, kalau satu setnya 4 lembar kan tinggal dikalikan saja, Pak. Gitu loh. 12, 24. Nah, satu setnya ini yang hilang. Gitu loh. Jadi pas proses pengambilannya saya pun saya nggak ngecek-ngecekin. Asal saya ambil lalu saya bungkus lalu saya jual. Nah, saya jadi nggak tahu. Mas Tegar langsung mencari di tumpukan itu kenapa? Karena kan bisa saja bilang, oh nggak tahu saya. Kenapa kemudian mencari di tumpukan? Soalnya sempat ada yang cari, saya kurang tahu siapa karyawannya, nggak ketemu, Pak. Mungkin entah dia nyarinya kurang teliti atau seperti apa. Oke. Lalu Mas Tegar yang mencari dengan teliti? Iya, dimintakan tolong. Soalnya oleh Mbak HRD ini, si HRD Dan ini sejak awal memang ada di situ? siapanya? HRD-nya. Barang itu? Barang itu ada di situ, Sejak Pak. awal di situ? Iya, yang satu set ini. Mas Tegar memang tahu sejak awal barang itu di situ? Iya. Yang dicuri hanya berapa? Nggak, ibaratnya nggak terlalu banyak sih, Pak. Pokoknya total hasil penjualan dari plat tersebut sebesar 700.000. Limbah, Tahu tidak? tapi masih Satu- bernilai kan? satu saja. Enggak. Nah itu dia. Jadi biar saya jelaskan, dia punya divisi tersendiri. Ketika barang ini sudah digunakan, otomatis tidak bisa dipakai kedua kali. Dijadilah namanya limbah. Limbah ini bila dijual, mereka divisi ini akan mendapatkan. Jadi di luar manajemen. Jadi terjual misalnya 10, dapatnya 1 juta. Kalau ada 4 orang di situ, dibagi berempat. Oke. Nah, itu haknya mereka sebagai pekerja di situ. Nah, itu diambil dia tanpa sepengetahuan rekan-rekannya. Diambil oleh Tegar tanpa sepengetahuan rekan-rekannya. Pada waktu itu, dipaksalah untuk mengakuin sudah berapa kali mengambil dan nilainya. Lebih sangat tidak pantas itu ketika dianggap mereka melakukan suatu kejahatan itu dimulai dari mereka bekerja di tahun 2024. Maka terhitung harus diganti kerugian itu sebesar 230 juta. Bernegosiasi. Mereka bernegosiasi termasuk orang tua mereka ini dikasih kesempatan untuk membayar masing-masing 70 juta. Mereka tidak mampu bernegosiasi lagi. Bernegosiasi dan akhirnya dengan kesepakatan bersama sebesar 50 juta. Dari antara ketiga orang korban ini, satu sudah mentransferkan uang 50 juta di tanggal 20 Juni 2026. Yaitu Mas Tegar? Bukan. Atas Dari nama Adit. Adit, Pak. Orang tua Adit. Kenapa dia membayar? Padahal tadi kata Mas Tegar dia tidak ikut mencuri. Ya, karena mereka dalam tekanan, dalam siksaan kan. Diborgol, dipasung. Jadi membayar, dijanjikan untuk dilepas. Pada tanggal 20 itu kok nggak dilepas-lepas anak saya ini. Bapaknya yang di Purwokerto. Kok nggak dilepas-lepas sampai tanggal 26. Sampai 26 mereka dapat kita, Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat. Mereka datang dari Purwokerto, orang tuanya. Datang, kami tanya, menandatangani surat kuasa, dan kami berkomunikasi. Sebelum berangkat itu saya berkomunikasi agar minta backupan kawan-kawan kepolisian. Saya telepon rekan saya di Sawah Besar, Bang, tolong Bang, saya minta kontak personnya Resmob di Polres. Saya bilang, ada apa Bang? Ada penyekapan, saya bilang, dan pemasungan terhadap korban. Saya bilang, padahal dia sudah membayarkan 50 juta, tapi tidak dibebaskan. Sejak kapan Bang? Dari 3 minggu yang lalu. Waduh, katanya. Dikirimlah nomor rekan. Pada waktu itu yang piket adalah Pak Dede. Ya, Dari mana itu? Dari Polres. Polres Jakarta Pusat. Pusat. Ya, Pak Dede. Ya, saya komunikasi. Pak, kami akan ke TKP, ada dugaan perkara penyekapan yang sudah berlangsung begitu lama, saya bilang. Pemasungan. Oke, habis itu dia berkomunikasi dengan saya, kami sudah rembukan dengan tim, dan pergi ke TKP. Ke TKP, kami dicoba dicegat orang-orang di sana. Polisi udah ikut itu? Tidak, polisi datang mau 2 jaman, dia baru datang. Dan itu kan ada CCTV, lambat sekali. Kami belum berani untuk melakukan action ke atas, karena memang disinyalir, disekap itu di lantai 2. Oleh karena sudah ada gerakan-gerakan tidak baik menurut kami, ada yang seperti mengelabuhin kami,
Salah satu rekan kami naik ke atas melihat ternyata ada di lorong, tanya para pegawai di situ, ada di mana? Si Adit mana? Adit mana? Karena kami hanya membebaskan sebetulnya si Adit, kami nggak tahu yang lainnya. Tidak tahu. Ada lorong kecil, ukuran kurang lebih 50 cm, pokoknya gelap. Rekan masuk ke sana. Dengan saya di belakang. Oh, ini ada bang, katanya. Ada di situ, dihidupkan lampu, ternyata memang pertama kami lihat adalah si Adit. Si Adit di rantai yang besar itu, dia posisi duduk, nggak berdiri. Dia mungkin udah capek, kelelahan, dan lain sebagainya, karena sudah lama dipasung. Akhirnya saya tanya dengan atas nama Saipul itu, kamu ngapa mau bukain ini, katanya. Jangan, coba, izin ya, saya pegang ya, ini kunci ya. Saipul siapa? Ada karyawan. Karyawan itu. Ya, saya ambil itu kunci, saya masukkan ke saku saya. Setelah saya masukkan ke dalam saku saya tanya, ada yang lain nggak? Ada, katanya, di atas. Kita terkejut ini. Kawan langsung lagi naik ke atas. Ternyata memang di atas kami temukanlah mereka lagi terduduk, lemas, lesu, berdua orang. Si Muhammad Rafli dengan si Tegar Saputra. Bang Petrus bawa berapa orang ketika katakanlah menggeruduk? Ya, perusahaan saya itu? datang ke sana kurang lebih 6 orang. 6 orang datang ke sana. Mengaku sebagai? Kami memang tunjukkan kami lawyer. Oke. Ya, kami lawyer, kami kuasa hukum dari bapaknya Adit bahwa anaknya lagi dipasung atau disekap di sini. Kita sampaikan. Yang tadi saya jelaskan bahwa mereka coba mengelabuhin kami untuk segera membuka. Dengan buktinya kita menangkap si Saipul itu. Coba membuka-buka ini karena sulit. Dia ada 2 gembok besar dengan yang satu cakram, itu sulit untuk dibuka kalau gelap. Nah, jadi hal itu melihat, waduh, sangat tidak manusiawi ini. Dan mereka dalam kondisi yang lemah sekali. Orang-orang perusahaan tidak menghalang-halangi secara fisik ya ketika Bang Petrus Kalau datang? secara fisik tidak, tapi mereka menghalang-halangi supaya kami tidak bisa masuk ke atas. Nah, dengan tujuan mereka mau membuka. Oh, buying time dulu. Ya, akhirnya kami sedikit cekcok dengan salah satu ibu, saya nggak tahu namanya. Saya bilang, loh kenapa kalian perlakukan manusia seperti ini? Saya bilang, oh tenang aja Pak, katanya, tunggu polisi saya datang. Loh, polisi, silakan, kami pun masih menunggu polisi. Saya bilang, sampai detik ini kami menunggu polisi. Saking lamanya kurang lebih 2 jam belum polisi datang. Ya, pada saat datang pun pihak kepolisian, saya sampaikan, rekan-rekan saya dilarang untuk memvideokan. Saya bilang, ini perlu video. Ini perlu video. Yang melarang siapa? Pak Dede. Polisi. Kenapa Itu. dilarang untuk memvideokan? Nggak tahu juga. Saya bilang, mesti harus video. Biar tahu siapa yang melepaskan. Jangan diarahkan mereka untuk melepaskan gemboknya sendiri. Saya bilang, biar kepolisian yang melepas. Saya bilang. Jadi 2 jam berselang ketika polisi datang pun orang-orang ini masih dalam kondisi terantai. Iya, terantai. Kita biarkan memang terantai. Karena kalau yang Aditya, memang kuncinya saya pegang. Oke. Yang mereka yang berdua ini, saya tidak mau megang kunci. Memang posisinya kunci dengan bagian mereka yang menahan. Saya Dari kurang tahu pihak perusahaan. Pihak perusahaan Pak Yang megang. Saya bilang, Pak Dedi ini dari Polsek atau dari Polres? dari Polres. Dari Polres. Beliau lah nyampaikan, jangan difoto ya, tolong jangan difoto, jangan di video ya. Saya bilang, jangan, ini tuh bukti. Saya bilang, tuh bukti nih Pak. Harus di video Pak. Saya bilang, saya paksakan rekan saya harus video. Lalu apa yang Bang Petrus tafsirkan? Bang Petrus ingin tetap direkam sementara polisi melarang merekam. Ya, kita karena tim kami memang dia dari media, memang secara legalitas dia punya hak untuk merekam ya. Jadi saya bilang rekam aja, saya bilang berargumentasi kita. Kenapa polisi melarang merekam? Saya indikasi memang sebelumnya saya ya selaku yang menggerbek sudah ditawarkan. Jangan dipublikasi, yang pertama diselesaikan. Mau minta berapa? Oleh siapa? Oleh siapa yang berkacamata yang Pihak Orang perusahaan. Pihak orang perusahaan. Saya nggak mau, saya bilang termasuk atas nama Alek. Kenapa kamu pukul? Oh saya mukul nggak kuat bang, katanya. Oh nggak bisa seperti itu kamu. Jadi mereka coba datangnya saya untuk bergening. Saya tidak mau, saya bilang, saya tidak mau. Ini harus diproses secara hukum, saya bilang. Karena ini sudah melanggar hak seseorang, hak asasi seseorang, saya bilang seperti itu. Dan perempuan itu menyampaikan kepada saya bahwa di sini itu biasa.
dia melakukan pelanggaran itu tentu dirantai, diborgol, dipasung, itu biasa. Iya, Mas Tegar. Betul, Pak. Jadi sebelum kejadian kasus penyekapan saya sama teman-teman saya ini, sebelumnya itu sudah ada penyekapan juga atas nama Doki. Siapa? Doki. Doki. Iya, saya tahu ceritanya dari mantan karyawan yang pernah kerja di sana. Oh. Nah, si Rafli ini, sedangkan si Rafli ini, dia pas masuk sudah ada si Doki. korban ini, Doki ini, sedang melanggar kayak dia tangannya itu diborgol. Yang satu tangannya diborgol, yang borgol satunya lagi ke besi. Jadi dia seperti ini, Pak. Jadi sebetulnya ada 4 orang yang disekap ya. Ya, Mas Tegar, Saya, Adit, Saputra, sama Rafli Rafli. Jailani, satu lagi Doki itu. ya, itu Doki itu yang sebelum saya. Dia Tapi kabur. Doki udah dilepas. Enggak, lari Udah, dia. lari, Pak. Melarikan Oh, diri. kabur. Jadi disekapnya itu selama 1 tahun 2 bulan. Ya, nah terus Jadi masih papasan dengan Doki ya, Mas Tegar? kalau saya belum, si Rafli yang teman saya udah Tidak pernah papasan. ketemu Doki ya. Nggak pernah. Si Rafli itu udah pernah ketemu Doki. Doki kenapa dirantai? Dia dituduh mencuri kartu flash. Oh, pencurian Ya. juga. Dengan total kerugian pihak perusahaan mengakui total kerugiannya 100 juta. Sedangkan dari cerita mantan karyawan yang di sana, yang pernah kerja di sana, totalnya nggak sampai 100 juta. Tapi benar ada pencurian. Benar. Dan yang Akhirnya mencuri adalah si Doki ini. Jadi karena setahu sepengetahuan saya, si Doki ini kerja di perusahaan tersebut menjabat sebagai kepala gudang. Tuh. Jadi sebelum saya Rafli sama si Doki ini yang sudah mengalami penyekapan, Pak. Mas Tegar, berarti yang merantai atau memasung Mas Tegar itu orangnya siapa? Yang memasangkan rantai itu siapa? Awalnya saya yang disuruh masang. Masang sendiri? Iya. Yang menyuruh siapa? Dari pihak owner tersebut. Iya siapa? Si M itu. MML itu. Iya, Jabatannya itu. apa? Owner dia. Pak. Pemilik. Oh, dia pemilik langsung. Pemilik langsung. perusahaan. Dan MML kan laki-laki atau perempuan? laki-laki. Dialah yang menyuruh Saya Tegar masang sendiri. pasang Iya, sendiri. kamu pasang sendiri. Dan otak di balik pemasukan pemasangan itu dia tersebut. Jadi alat-alatnya dia yang menyuruh bikin ke si NH yang itu, yang tukang itu. Jadi disuruh bikin. Jadi otak pemasukan itu dari dia. Bikin apa? Bikin alatnya. Jadi Memasang. alat-alat Oh. ini dibikin Dibikin. secara khusus Iya. untuk memasung karyawan Iya, betul. yang dianggap sudah melakukan pencurian. Itu baru saya mau tanya. Jadi perusahaan itu well prepare untuk menyediakan Ya, sudah pasungnya, disiapkan. rantainya, segala macem. Ya. Jadi itu Borgolnya. Borgolnya ada ya. besi, kayak semacam besi gitu, dibuat bentuk kayak ada celah buat masuk ke kaki lah. Nanti itu dijepit, Iya. ada besi lagi Oke. seukuran persegi kotak. Alat-alat itu simpannya di mana? Di tempat tersebut, Mas Tegar juga sempat lihat alat itu. melihat. Sebelum dipakai kan sudah Iya. sempat lihat. Cuman kalau pas sudah jadinya, saya nggak tahu kapan dia buat bikin itu. Oke. Saya kurang tahu. Baik. Tiba-tiba pas abis diinterogasi di lantai bawah, kan disuruh pindah. Itu pas sebelum pindah ke atas, tangan saya sudah mengalami borgol. Baik. Ancaman apa yang Mas Tegar dengar dari pemilik perusahaan tersebut? Kalau untuk ancaman, saya sempat ada ancaman juga Yaitu? dari pihak keluarga sana, dari pihak keluarga mereka, dari pihak perusahaan. Apabila saya tidak berkata jujur ataupun berbohong, kayak misalkan saya kan hanya mencuri si plat ini, Ya. namun pihak mereka kan bilangnya kalau nanti saya nemuin satu bukti lagi, kamu mencuri selain barang itu, Ya. saya minta kompensasi dari kamu antara tangan atau kaki. Maksudnya apa ini? Jadi dia minta kalau misalkan dia sudah menemukan satu bukti lagi, Ya. bukti baru, saya mencuri selain dari barang tersebut, dia maunya tangan saya dipatahkan, Patah itu. dipatahin. Tapi dia menggunakan kata kompensasi. Iya, kompensasi dari saya. Lalu Mas Tegar Apabila- menafsirkan itu sebagai tangan saya akan dipatahkan. Iya, apabila dia menemukan bukti baru. Hmm. Kalau saya melakukan pencurian, Selain dikompensasi dalam kurung dipatahkan, apalagi ancaman yang pernah didengar? kalau untuk ancaman itu aja sih, Itu. Pak. Ya, itu dari pihak salah satu keluarga, itu adiknya yang bilang. Si A ini, yang Albert ini yang bilang seperti itu. Saya ingin menata kepingan-kepingan peristiwanya supaya lebih runut, supaya kita semua dan Sobat TN lebih mudah memahami. Jadi ketika pertama kali Mas Tegar diinterogasi, itu cuma berdua aja? Bertiga. Jadi saya dulu pertama, Mm-mm. terus lalu Adit, baru menyusul si Rafli. Bertiga bareng-bareng atau satu-satu dipanggil? Satu-satu. Tapi untuk interogasinya di dalam satu ruangan. Ya. Di kantor itu. Yang menginterogasi siapa itu? Kalau pertama saya Pak Alek. Hmm. Terus si Rafli ini
Nah, ketika Mas Tegar itu sama Pak Alex itu yang orang pertama yang memukul tadi Iya, cerita itu memukul ya. saya. Dan saksinya itu si Iis. Dan ada di ruangan itu si Iis ada Ada juga. tersebut, ada. Jadi bertiga saya diinterogasi. Yang mukul siapa tuh? Alex itu. Nah, itu kan di ruang interogasi kan, bukan di ruang penyekapan. Bukan. Nah, ceritanya sampai dari ruang interogasi ke ruang penyekapan gimana itu? Kemudian Jadi itu dipukul udah kan? Udah dipukul, udah. Dan Mas Tegar tetap tidak mau mengakui bahwa 10 kali melakukan Iya. itu kan? Nah, Dipukul. terus diinterogasi tuh sama pihak mereka. Siapa-siapa yang mengetahui ini, yang bantuin kamu, saya bilang tuh. Enggak, sebenarnya saya bilang enggak ada, Pak. Mereka itu cuman nganterin saya doang. Dan kalau untuk pengambilan ini, saya ngambil barang ini, mereka nggak tahu sama sekali. Mereka tugasnya cuma nganterin saya aja, Pak. Tapi nominalnya tahu kan? Enggak, Pak. Mereka sekedar nganterin, saya terus dia muter balik, dan jadi itu yang berinteraksi antar pengepul saya sendiri, gitu loh. Nah itu udah tuh diinterogasi, saya disuruh mengakui 10 kali, terus si Adit disuruh mengakui juga 5 kali, si Rapli 5 kali. Nah sesudah itu dari pihak perusahaan ingin ke rumah saya, mengetahui rumah saya, agar pihak RT sana tahu kalau warganya ada yang melakukan pencurian. Nah, sebelum berangkat ke sana, tangan saya dikabeltis, tiga-tiganya dengan kondisi ke belakang. Saya sampai di rumah, itu di jam 9 saya udah dikabeltis. Oh, ikut dibawa ke rumah juga? Iya, dikabeltis mulai dari jam 9. Mencari barang bukti curian. Mungkin begitu. Enggak mau ngelapor ke RT itu. Mau ngelapor ke RT, Pak. Bahwa ada warganya yang melakukan pencurian di perusahaan mau print itu. Nah, kalau untuk barang buktinya, Untuk justifikasi itu perusahaan. saya menjualnya nggak jauh dari tempat kerja. Jadi pihak sana mengklaim pihak perusahaan dia ingin tahu kondisi rumah saya seperti apa sih, rumah saya di mana. Akhirnya karena saya udah mengalami tekanan batin, saya bilang, iya Pak, berangkatlah di jam 9 atau jam 10 gitu seingat saya, berangkatlah ke sana. Berangkat ke sana, terus ngasih tahu ke keluarga saya. Terus dalam pengaruh tekanan batin saya disuruh mengakui total kerugian 230 juta. 230 juta itu bertahap. Ini di depan RT nih? Di depan RT, di depan RT. keluarga saya juga, Pak. Dan Pak RT pun tahu kalau tangan saya dengan keadaan dikabeltis ke belakang. Namun itu dia nggak ada reaksi sama sekali. Kayak bilang, tolong jangan kayak gitu dong, itu kan warga saya. Itu nggak ada, Pak. Dia diem, cuma ngeliatin saya aja, sembari dia mendengarkan penjelasan dari si owner ini. Ini rumah Mas Tegar daerah mana sih? Di Kebonjeruk, Pak. Kebonjeruk. Iya, lebih tepatnya di Kelurahan Sukabumi Selatan. Oh, tahu saya tahu. Pokoknya rumah saya itu nggak jauh dari Kelurahan Sukabumi Selatan lah. Jaraknya sekitaran 50 meter dari kelurahan. Adit dan Rafli juga ikut ke rumah Mas Tegar berarti? Ikut, Pak, ikut. Beliau saksi kalau saya pengakuan tekanan itu yang 230 juta itu dari awal. Si MML ini bilang, kamu ngelakuinnya lebih, penghasilan kamu selama penjualan itu lebih kan dari 50. Itu saya menjawabnya karena sudah ngerasa tekanan batin, Pak. Benar-benar udah mental saya tuh benar-benar udah down banget, udah pikiran saya udah kemana-mana. Terus saya juga sempat mengalami pusing, cuman saya tahan-tahan. Itu bertahap. Saya disuruh mengakui dari 50 ke 100, 100 ke 150, 150 ke 200, berhentilah di 230. Tapi kekerasan fisik baru dialami ketika di kantor diinterogasi dipukul sama Alex itu ya? Ya. MML nggak ikut-ikutan ya? Ikut, Pak. Jadi selama proses integrasi itu, saya sempat diinterogasi juga sama pihak MML ini. Saya sudah mengatakan yang sejujurnya, namun dia mengklaim saya berbohong. Dipukul lah saya menggunakan penggaris besi. Ya mungkin ukurannya segini, Pak. Semeja ini, ke arah belakang punggung saya. Itu yang saya alami. Akhirnya dia pindah. Tapi tidak di ruang yang sama ya, di ruangnya MML sekarang? Di ruangan di kantor itu. Dia datang jadi ML, datang ke ketika datang. interogasi datang bergabung ke situ ya. Nah, habis itu dia sesudah habis mukul saya beralih ke si Rapli ini dan si Adit ini diinterogasi. Itu saya nggak tahu dia ngobrolin apa, saya kurang tahu. Saya hanya di pojokan duduk bengong, terus saya kayak ngerasa kepala saya pusing, terus ini saya juga tetap masih berdarah, terus saya juga sempat kayak mata saya agak perih gitu. Terhadap Adit dan Rafli tidak Ada penganiayaan, Pak. Ada. Ada suatu penganiayaan oleh si MML ini
terus si A sama si S. Bang Petrus, berarti Ya. klien Bang Petrus ini kan pada dasar pelaku pidana, Bang. Pelaku pencurian. Iya, jadi bisa kita sampaikan begini. Kalau si Tegar, dia ini kan mengambil limbah. Sebetulnya limbah tersebut itu haknya mereka sebagai Haknya pekerja. saya, Apa dasarnya mengatakan itu hak Iya, karyawan? memang sebelumnya seperti itu. Kalaupun sudah terkumpul bisa dijual dan mereka bagi-bagi untuk mereka. Itu praktek biasanya. Ya, biasa dan mereka sudah jalankan itu. Oh, saya gini, Bang. Ya. Ketika perusahaan tahu bahwa limbah ini pun masih punya nilai ekonomi, Iya. ya kan dijual masih laku apalagi 700.000, mungkin Iya. juga bisa lebih mahal. Kok dilepas begitu aja ke karyawan? Begitu baik hatinya ke karyawan. Iya. Bahkan itu aset perusahaan juga yang bisa dijadikan uang ketika dijual keluar gitu. Iya. Walaupun Jadi- dari limbah sebutnya. Betul. Jadi limbah itu kalaupun sudah terkumpul itu akan dibagi rata. Dibagi ke rata kepada para pekerja. Wah, maksudnya, Bang. Iya. Iya, Pak. Itu yang disampaikan. Jadi Tapi gelagat Mas Tegar ini tadi mengirimkan kesan bahwa limbah pun itu sesungguhnya bukan sesuatu yang boleh diambil oleh karyawan. ya, jadi bisa saya sampaikan bahwa mereka sebagai karyawan di divisi khusus percetakan tersebut, jadi ketika ada limbah dikumpulkan itu bisa dijual. Hasil penjualan itu dibagi rata kepada mereka. Pada saat itu mungkin dengan pernyataan si Tegar dia ada kebutuhan, jadi dijualnya sendiri ini tanpa diberikannya ke Teman-teman. teman-teman. Ya, ke rekan-rekan, Akan Pak. tetapi ada customer meminta percetakan ini, maka pihak perusahaan menanyakan. Oh, dicari, suruh cari, ternyata ada ini percetakan, ditunjukkan lah. Tapi diselisirin lagi jumlahnya, mestinya 12 ya atau 6. Iya. Jadi kan satu set itu ada 4 lembar. Ya. Nah, punya customer ini ada 6 set. Nah, jadi salah satu dari 6 itu udah diambil Tegar dan dijualnya. Iya, iya. Seperti itu. Pak. Gini, Bang. Ya. Pertanyaannya basic sih buat saya. Ketika perusahaan paham bahwa limbah itu pun yang disebut limbah masih punya nilai ekonomi, Iya. dan kalau dikumpulin mungkin juga lumayan Iya, betul. nilainya kan kalau diakumulasikan gitu kan. Untuk katakanlah revenue tambahan kalau itu Siap, dijual, siap. apakah tidak ada administrasi bakunya dicatatkan untuk kemudian katakanlah uang hasil penjualan itu di-pool di Ya. siapa, terus baru kemudian ada mekanisme untuk dibagi ratanya kapan gitu. Ya. Nggak ada itu. Kalau secara tertulis, ya saya belum mengetahui. Yang pastinya yang sudah menjadi suatu kebiasaan mereka, ketika sudah banyak barang itu bisa dijualkan. Karena ada customer tidak meminta lagi, karena barang itu sudah tidak bisa dipergunakan kembali cetakan itu. Memang harus dijual kan. Ketika sebagai ada limbah. seorang karyawan katakanlah Ya. berniat untuk menjual itu, apa dia tidak perlu lapor ke atasannya bahwa saya udah menjual ini berapa set dan uangnya sekian Ya. ke perusahaan? Semestinya mereka lapor khusus ke divisi yang membidangi. Karena itu kan limbah divisi yang membidangi, ketika dijual, divisi itu yang mendapat bagian. Karena dia divisi bagian percetakan. Sekarang saya balik deh. Ya, Kalau Bang Petrus kan barusan menarasikan itu sebagai haknya karyawan. ya, Sah-sah saja, bagi-bagilah dengan karyawan. ya, ya. Jadi sebenarnya Mas Tegar ini mencuri atau tidak? Tidak, Pak. Ternyata per detik ini sekarang justru mengatakan diri Mas Tegar tidak mencuri. Iya. Lalu jadi apa yang dilakukan saya Mas Tegar Saya saat itu? dituduh mencuri. Itu udah mencuri. Dituduh mencuri. Nah, terus Mengambil Plat. plat itu bukan mencuri. mencuri sih, Pak. Nah, sorry, saya hanya butuh kepastian. Jadi apa yang Mas Tegar perbuat pada waktu itu, yang satu itu mencuri atau bukan sebetulnya? Mencuri, Pak. Mencuri. Karena saya mengambil hak teman-teman saya. Ya. Oh, Teman. lain lagi definisi mencurinya Ya. adalah mengambil hak Iya, teman-teman. karena kan dari limbah tersebut kalau dijual hasilnya dibagi Ya. rata. Bagi-bagi. Jadi yang tadi saya sampaikan ke Kanda, Oke. barangnya itu sudah tidak digunakan oleh customer. Ketika sudah tidak digunakan, itu menjadi limbah dan memang tidak Iya, iya. bisa dipakai.
Jadi di divisi itu ketika terkumpul begitu banyak pun tidak ada urusan dengan pihak perusahaan. Tapi dengan kawan-kawan harus bagi-bagi. Dengan kawan-kawan. Jadi kalau ini merasa dirugikan bukan kerugian perusahaan. Tapi kerugian sama Teman-teman, karyawan karena memang mereka pekerja agak ini. unik nih. Ya, hanya saja. Jadi karyawan bikin aturan main sendiri, Main aturan bikin sendiri. definisi sendiri. Betul. Kapan terjadi pencurian dan kapan bukan pencurian. Gitu. Siap. Kalau dibagi-bagi itu bukan pencurian. Bukan pencurian. Tapi kalau makan sendiri itu baru pencurian. Baik. Nah, Oke, jadi saya simak. perusahaan mendalilkan ya bahwa apa yang dilakukan si Tegar ini Ya. adalah bentuk suatu pencurian, Jadi- tindak pidana pencurian. Teman-temannya melaporkan Tegar tidak ke polisi? Tidak. Pak. Padahal kan mencuri. Ya, mestinya kalaupun perusahaan harus melapor ke pihak kepolisian. Tapi perusahaan tidak melapor. tidak melapor. Karena perusahaan menganggap tidak ada pencurian. Tidak ada pencurian. Yang menganggap ada pencurian adalah teman-teman. Teman-temannya pun tidak ada menganggap pencurian. Karena nggak tahu kan. Ya, karena tidak tahu ini kan. Kalau tahu mungkin juga Ya, kalau dia tahu dalam penjualan itu mungkin kenapa kau makan sendiri? Oke, Tegar. baik, Ini baik. kan hak kami juga. Iya, iya, iya. Akan tetapi ketika sudah berbau materi, berbau uang jumlahnya sebesar 700.000, Iya, iya. pihak perusahaan pingin. Oh. Ternyata ada nilai jualnya juga ini barang. Iya. masa perusahaan nggak tahu sih Ya, sekian, kita nggak tahu juga sekian lah. lama beroperasi gitu kan. Ya. Apalagi tadi sampai bilang 9 atau 10 kali tadi. Ya, jadi ini udah lama, ini perusahaan udah cukup lama kan. lama. Masa Jadi, nggak tahu sih kalau plat itu limbah bisa Bernilai. dijual juga gitu. jadi ya Bang Da. Sebenarnya saya tanya dulu. Ya. Sebelum kasusnya Mas Tegar mengambil dan kemudian menjual keluar itu, ada cerita Hal yang serupa. yang serupa. Hal yang serupa itu yang si Doki, tapi berbeda mengambil barangnya. Kalau Bukan si Doki- limbah? Bukan Divisi limbah. berbeda. Beda-beda divisi. Kalau Doki itu maaf mungkin mencurinya, definisi mencurinya oleh pemilik perusahaan. Iya, barang perusahaan. Karena kan kartu flash e-money itu kan memang di perusahaan percetakan itu memang membuat ibaratnya bisa custom lah, custom flash. Kalau menjual limbah plat itu baru pertama kali ini. Iya. Maksudnya kejadiannya bukan oleh Mas Iya. Tegarnya, kejadiannya. Sebelumnya mungkin ada yang udah pernah. Enggak. Tapi bagi-bagi. Nah, Belum. belum juga? Belum. Divisi belum ya. juga. Untuk divisi ini yang pertama, di divisi. Divisi. Karena di tempat perusahaan itu masing-masing divisi, Bang. Iya, iya. Masing-masing. Masing-masing divisi. Mas Tegar tahu dari mana sih barang itu ternyata bisa dijual itu dari mana? Jadi tuh ada satu customer Heeh. namanya Mas Jaka. Beliau memang ada cetakan di mesin tersebut, mesin SM74. Itu 6 atau 4 set gitu, saya lupa. Nah, sesudah selesai dicetak itu kan bekas. Dia bilang ke saya, "Gar, tolong bisain punya plat gua." Kata orang tersebut seperti itu. Terus saya bilang, Buat apa? "Buat apa, Bang?" Terus si customer tersebut bilang, "Mau saya jual," kata Oke. dia gitu. Terus saya bilang, "Coba ngomong lu deh, Bang, ke orang perusahaan, takutnya ntar yang namanya saya kan hitungannya di situ kerja, terus dia customer. Takutnya kan terjadi hal yang nggak diinginkan." Kata dia, "Aman udah, tenang aja." Nah, singkat cerita saya pisahkan nih barangnya. Baik, baik. Oke. Mas, Ya. berarti klien di Bang Petrus ini ada berapa orang? Klien saya pertamanya satu. Satu. Orang tua Aditya. Ya. Sekarang Ya, sekarang 3. mereka minta Bang Petrus Iya, atau Bang Petrus menawarkan diri? Enggak, dari pihak mereka. Karena kami sampaikan kami sebagai kuasa hukum, tim kuasa hukum, mereka minta dampingi. Jadi ada 3 nih. Ya, 3. Tapi 2 kan punya situasi yang berbeda dengan Mas Tegar ini kan. Kalau yang 2 itu melakukan pencurian tidak? Pakai tanda petik. Ini kan korban. Jadi pemikiran pihak perusahaan itu karena ada aliran dana Iya, iya, iya. yang pernah diberikan Tegar kepada kurir ini yang mengantar tempat penjualan itu sebesar 50.000 itu karena menikmati hasil kejahatan dianggap mereka berkomplotan, bekerja sama. Iya, iya. Menariknya ketika 50.000 ini berubah menjadi 50 juta untuk menebus si Adit ini. Untuk ditebus ini, kalau ditebus anak bapak akan keluar hari ini. Jadi orang tuanya pinjam uang ke sana kemari, terkumpul 50 juta dan ditransfer ke rekening atas nama Iis. Pada saat itu ditanya kembali, "Loh kok anak saya belum pulang?" "Oh enggak bisa, mereka satu paket. Satu paket mesti Semua. semua. Harus Jadi lunas. harus ada 100 juta lagi." Iya. Sedangkan orang tua si Tegar sudah menyampaikan kalau mau proses hukum anak saya silakan. Saya tidak mampu, tidak punya uang. Begitu juga orang tuanya Muhammad Rafli.
Jadi disita ini motor, 1 unit motor disita, baik SNK, BPKB disita oleh pihak perusahaan. Dan dipaksa dijual. Dia ditawarkan bayar 10 juta asalkan kamu tetap di sini selama 1,5 tahun tanpa diberi upah. Ada 3 syarat. Yang pertama, tidak boleh pulang ke rumah, tidak boleh memegang handphone. Yang ketiga, mobilisasinya terbatas. Nah, itu syaratnya. Seperti yang kasus terdahulu, yang 1 tahun 2 bulan ya, 1 tahun 2 bulan yang dipasung juga. Jadi kegiatannya seperti itu. Akhirnya orang tua mereka ya merasa, loh, kok belum dilepas juga, masih posisi dipasung seperti itu. Kami awalnya membebaskan Adit, Pak, yang tadi dia di lantai 2. Nah, ternyata berdasarkan interogasi kami nggak tahu ada yang lain itu kami nggak tahu. Iya. Tiba-tiba ada yang di atas juga 2 katanya, kejut kami. Nah, makanya kami Boleh saya lompat? Ya. Sekarang ke kantor polisi kita? Dulu sebenarnya belum. ceritanya Mas Tegar keputus tuh. Oke. Saya pengen tahu kronologi sampai ke ruang penyekapan dan sebagainya. Kan tadi baru sampai rumah, Ya. dibawa ke rumah, konfirmasi ke Pak RT, terus kemudian dibalikin lagi ke kantor. Kantor. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Apa yang terjadi kemudian ketika sampai kantor? Nah, Itu kan jam 9 malam tadi sampai rumah kan? sampai di sana ngobrol juga cukup lama, Pak. Di rumah saya itu. Saya pulang-pulang ke kantor, balik lagi ke kantor itu sekitar jam 4 atau jam 5 subuh. Oh gitu? Ya. Nah, di situ saya langsung disuruh istirahat di dalam satu ruangan admin dengan kondisi tangan saya masih menggunakan kabel tis. Bertiga itu, Mas? Bertiga. Belum dilepas ya? Ya, jadi si Rapli sama si Adit ini tidur di sebelah. Jadi itu ada meja. Nah, itu kan ada kursinya dikeluarin. Si Rapli sama Adit tidur di situ. Nah, saya di sebelahnya. Jadi itu di ruangan itu ada kursinya dikeluarin. Jadi tidur tuh cuma beralaskan kardus aja, Pak. Dengan posisi tangan di borgol. Ya. Nah, si Alek ini ada. Belum pulang. Dia menunggu hingga pagi. Nah, sudah itu dia ngelihat kalau saya tidurnya agak kurang nyaman dengan posisi tangan di kabel tis. Dibukalah tangan kabel tis itu, tapi untuk si Rafli sama si Adit enggak. Dengan kondisi di tali tis itu, Pak. Nah, di besok paginya kan masuk kerja itu hitungannya kan dari Jumat. Sabtunya kan itu udah paginya kan udah mulai beroperasi lagi perusahaan tersebut. Dipindahkanlah ke lantai 2. Bertiga ini? Iya, bertiga ini. Pagi itu ya? Pagi. Nah, itu masih belum ada pemasukan. Nah, pemasukannya itu di pas malamnya. Oh. Sampai menuju ke malam masih diperlakukan baik-baik aja, dikasih makan. Terus ada. Jadi itu disediakan air galon lem mineral. Heeh. Itu yang besar itu masih ada. Itu masih ada minum yang ibaratnya yang layak lah. Nah, sampai ke malam dipasung, tiba-tiba saya kaget kok tiba-tiba udah ada alat tersebut kayak tali seling baja, terus yang besi yang ukiran yang dibentuk itu, terus kunci ganda yang dari ahem, sama pokoknya kunci gembok yang ukuran setangan lah, Pak. Jadi tuh tali selingnya itu ditahan ke tembok supaya kita nggak bisa kabur. Nah, itu kan di tali seling ujungnya. Nah, ujung satunya lagi tuh dulu bisa dibuka, bisa dilepas menggunakan kunci 10 atau kunci T10. Nah, pas di tanggal 9 si Adit keluarganya datang. Memang dari pihak keluarganya Adit yang meminta memisahkan saya dengan si Rapli. Nah, singkat cerita sudah dipisahkan. Si Rapli ada, seingat saya entah ada keluarganya atau keluarganya mau nelpon, dibukalah pemasukan itu. Pemasukannya dibuka di tanggal 9 tersebut. Jadi itu dari tanggal 5 malam tanggal 6 itu selama tanggal 9 tidak terjadi apa-apa. Cuma kayak kontrol doang, terus kayak ngecek. Dan itu pun sudah ada terekam CCTV. Yang sekarang jadi barang bukti di kantor Polres. CCTV tersebut itu ada dari tanggal 5, terus tanggal 6, pas tanggal 7, 8, sampai di tanggal 9 saya pindah ke lantai 3 pun itu masih ada. Sampai tanggal 9 nggak ada tindak kekerasan terhadap Anda bertiga berarti? Di tanggal 9-nya kalau saya ada. Saya pribadi yang pengeroyokan itu. Keroyokan apa ini? Pengeroyokan oleh karyawan sama karyawan. Mereka marah ke Mas Tegar? Iya. Mereka marah atau karena disuruh? Mereka marah karena haknya saya makan. Saya makan sendiri. Jadi tahulah divisinya, tahulah teman-teman saya. Jadi mereka bukan mengeroyok karena disuruh oleh pemilik perusahaan, tapi marah karena Mas
Tegar tidak bagi-bagi hasil Ya, penjualan ya betul. barang Pak. itu tadi. Nah, singkat Hujan cerita, tidak merata ya. Iya, Hujan tidak si merata. rak dibuka, dibawalah nggak tahu entah itu kemana, saya lupa. Nah, saya disuruh ke lantai 3 menunggu. Saya duduk, saya nunggu, tiba-tiba datanglah 3 orang ini. Awalnya 3, nambah lagi 2 di belakangnya. Nah, yang 2 ini nggak ikut pemukulan. Jadi yang memukul ke badan saya itu, yang ke diri saya itu 3 orang. Si Nando, Samsul, sama Fadli. Jadi tersangka juga. Iya, 3 nama itu. tapi Iya. belum ditangkap. Belum ditangkap belum sampai sekarang, ditangkap. Pak. Nah, sudah. Ketika mereka melakukan kekerasan, entah pemukulan atau apa yang mereka ucapkan? Kemarahannya atau apanya apa? Lu nggak bagi-bagi lu segala macam diajar itu bagaimana? Awalnya tuh dia bilang, kok lu gitu banget sih? Kalau emang lu butuh duit lu ngomong, jangan begitu cara lu katanya. Itu kan ada hak gue juga. Udah tuh, pokoknya dia ada kayak kata-kata emosi gitulah ke diri saya. Nah, si N ini, si Nando ini menyuruh saya berdiri. Saya berdiri, tiba-tiba langsung ditendang ke bagian hidung saya. Itu langsung saya mental ke belakang, jatuh duduk, itu baru darahnya langsung muncrat ke bawah. Langsung turun tuh, deres ke bawah. Nah, sehabis itu baru si Samsul ini mukul ke bagian sini saya, bibir. Itu langsung pecah, muncrat juga darahnya ke lantai. Lalu diteruskan lagi dengan si Fadli, ikut mukul juga ke bagian sini saya. Nah, pas sebelum pemukulan memang sudah ada si Sabar sama si Albert ini. Jadi sehabis 3 orang ini naik, terus kemudian disusul 2 orang, nah disusul lagi dengan Pak Sabar ini sama si Albert ini yang naik. Jadi mereka berdua ini tahu, saya lagi ibaratnya pemukulan itu dia tahu. Ini total ada berapa orang? Sesama karyawan itu? Kalau sama karyawan 5. Kalau kayak apa? Orang-orang yang jabatannya di atas saya lah hitungannya, kayak keluarga si MML ini 1, sama si orang kepercayaannya tuh si Sabar itu 1. Jadi total ada 7. Ada 7 orang. Itu toko percetakan itu tetap beroperasi seperti biasa, buka segala macam. Tetap, Pak. Jadi Aktivitas masih. aktivitas masih. Jadi dari tanggal 6 saya mulai dipasung sampai tanggal 26 itu toko tetap beroperasi. Tapi praktis nggak ada orang luar yang tahu ya, karena Anda Nggak di ada. belakang di lantai 2 apa segala itu ya. Nggak ada. Lantai 2 dan lantai 3 di gudang. Saya ingin menakar nih ya penilaian Mas Tegar terhadap situasi. Karena Mas Tegar tadi oleh teman-teman dianggap sudah mencuri, walaupun maaf saya agak ketawa gitu membuat batasan pencurian ini. Tapi Mas Tegar merasa pantas tidak diperlakukan begitu di perusahaan? Sebenarnya pantas, Pak. Pantas. Ya, mungkin kan karena teman-teman saya entah itu ada yang istrinya lagi butuh uang atau ada yang membutuhkan lebih dari kayak keperluan saya juga. Jadi kalau dipukuli gitu pantas? Pantas. Bicara kau dipukul ini layak pantas tidak? Kau Kalau dianiaya, kau sebenarnya dikeroyok ini. Kalau di pengeroyokan itu sebenarnya enggak, karena kan sudah saya hitungannya udah penganiayaan. Mungkin kalau misalnya kayak yang mukulnya 1 orang, saya masih anggap biasa-biasa aja. Cuma kan ini udah bertiga, hitungannya lebih dari 1. Tapi kan yang dirugikan juga nggak cuma 1 orang, teman-teman Mas Tegar yang nggak kebagian itu kan emang banyak juga kan? 3 orang tersebut. 3 orang itu dirugikan? Iya. Ya kalau 3 orang itu marah terus mukulin layak atau tidak? Berhak dong jadinya mereka. Kalau dari pribadi saya enggak sih, Pak. Enggak, tetap enggak. Tetap enggak. Sepatutnya diapakan? Mas Tegar diapakan? Nah, saya kalau memangnya Cuman boleh 1 aja jadi yang menganiaya. Iya, kalau saya mikir gitu. Ya, mana kau bicara seperti itu? Namanya perbuatan itu tidak dibenarkan. Kalau kau mencuri lapor polisi, proses secara hukum itu yang Kalau benar. dipasungnya deh sekarang, Nah, kalau kalau layak dipasungnya kan layak dipasungnya, tidak? Mas. Di pasangnya sebenarnya enggak, Pak. Kena, tidak layak. Enggak dilayak. Karena itu saya benar-benar ngerasa seperti kayak bukan manusia. Sebaiknya diapakan? Oleh perusahaan nih, kalau tadi kan oleh teman-teman nih, sekarang oleh pemilik perusahaan, sebaiknya Mas Tegar diapakan? Semestinya diapakan sih tanda petik semestinya? Semestinya kalau memang saya benar bersalah, langsung segera diproses secara hukum gitu loh. Loh, Mas Tegar nggak takut dibawa ke kantor polisi? Enggak, Sebagai pelaku pencurian misalnya begitu? enggak. Nah, Daripada cuman kan, dipasung lebih baik dibawa ke kantor polisi? iya, cuman kan pihak sana masih mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Pihak sana tuh mana? Pihak perusahaan. Asalkan ada Bayar duitnya 50 itu Ada tadi. duitnya, Oh. ada uang ganti rugi. Oh, itu bukan kekeluargaan lah kalau 50-an juta menurut saya. Tidak sebanding. Tidak sebanding, Pak, dengan dengan nilai apa yang saya kerugian. ambil gitu loh. Jadi Bang masih ada nggak? Selesai? Belum. Beres nih. Udah sampai ruang percakapan udah beres nih. Udah ada. Tapi sebenarnya ya nanti setelah Mas Reza deh, saya pengen detail-detailnya kan segala penderitaan itu yang detail gitu Menikmati kan. kisah penderitaan. Enggak, setidaknya supaya lebih inilah
pemahaman itu lebih komprehensif lah gitu Ya, kan. dan lebih sesuai kenyataannya ternyata. Gitu kan. Lalu Bang, Ya, sekarang Adit, siapa lagi? si Rafli Rafli dengan dan si Tegar ini melapor ke polisi, Ya, membuat laporan. ya. Apa isi laporannya? Ya, isi laporan pertama tentang tindak pidana pemerasan. Pemerasan, Ya, kami masukkan juga tentang penganiayaan. penganiayaan, berat, ringan, berencana, Ya, berat. Wah. Ya, termasuk penganiayaan berat ini. ya, karena sudah luar biasa ya sampai mengeluarkan darah. Baik. Ya, Pemerasan, Terus- penganiayaan berat, ya, habisnya kami masukkan pemerasan. Iya, pemerasan. Ya, pemerasan, penganiayaan, pengeroyokan. pengeroyokan, Dan terakhir kami masukkan pasal 20 yang KUHP baru serta Undang-Undang nomor 39 pasal 4 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, HAM. Nah, itu kami masukkan. Kenapa perlakuan ini sangat keji, ya sangat tidak berperi kemanusiaan. yang mana? Yang disebut sangat keji dan tidak berkemanusiaan itu yang mana? Pemasungannya atau pengeroyokannya? Pemasungan termasuk hak-hak mereka. Iya, iya. Misalnya mereka mau mandi, mau makan. BAB, makan dan ganti pakaian, Ibadah, itu. Maka di saat mereka ibadah itu mereka dalam keadaan najis, kotor, terhina lah ibaratnya. Dan itu saya tidak benarkan. Saya tidak sepakat dalam hal itu. tidak bisa dibenarkan lah. Gitu. Tidak dibenarkan, maka kami mendorong kepada pihak yang berwajib, kepolisian, tolong masukkan tentang hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kalau perlu berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 28 huruf A hingga huruf J. Itu tidak over kriminalisasi itu. Iya, memang harus. Kenapa? Selama ini peristiwa-peristiwa penyekapan, penganiayaan, habisnya lain sebagainya mengakibatkan cacat permanen, para penegak hukum maupun Komnas HAM atau Komnas Perlindungan dan lain sebagainya menganggap itu hal yang biasa. Iya. Bahkan dikategorikan bukan merupakan suatu tindak penganiayaan, dikategorikan bukan merupakan suatu tindak pengeroyokan, dikategorikan bukan suatu tindakan-tindakan yang mereka sebetulnya tidak mengerti hukum dan tidak paham hukum. Jadi kami mendorong hal ini termasuk pasal 20, kalau dulu penyertaan di 55. Kenapa kami masukkan pasal 20 itu penyertaan? Karena di tempat mereka bekerja ini, di tempat pemasungan itu ada puluhan karyawan dan mereka lalu lalang di tempat itu. Lalu lalang dan mengetahui tapi melakukan suatu pembiaran. Nah, dengan pembiaran ini berarti mereka mengetahui adanya suatu peristiwa pidana tapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Maka kami ikut penyertaan. Suatu kantor dong berarti. Mesti Satu harus satu kantor. kantor. Tapi Bangkrut itu toko. Ya. Ada pemahaman, ada relasi kuasa di situ kan, Bang. Mereka tidak berdaya Ya, untuk membantu. bisa saja ada karena relasi kuasa. Mereka itu juga karyawan. Itu dibuktikan ketika mereka beberapa hari tidak diberi makan, ada OB berupaya mengasih makan dan itu dimarah. Itu ditegur, Pak. Kenapa kau kasih makan para pencuri itu? Oleh siapa? Oleh owner ya, pemilik. MML itu. Ya, dia dimarah, ditegur. Nah, dengan demikian kita melihat ini pembiaran karena tekanan pimpinan atau owner atau memang sengaja pembiaran. Kalaupun tekanan owner bisa aja pulang ke rumah melaporkan kepada keluarga, tolong nanti sampaikan karena di sana ada suatu peristiwa penyekapan bukan 1 hari 2 hari dan ini sudah berlangsung 21 hari. 3 minggu ya. Seperti itu. Saya sudah menanyakan hal terkait dengan proses litigasinya nih. Ya. Kan Abang tadi jelaskan komprehensif laporannya. Kalau litigasi berjalan, kita datangkan persidangannya ya. Sekarang saya mau tanya tentang non-litigasi. Tapi karena non-litigasi, saya tanya ke Mas Tegar aja. Ya. Mas Tegar, Iya, Pak. anggaplah ini. Ada orang-orang yang kemudian datang ke rumah Mas Tegar, ketemu orang tua, bicara dari hati ke hati. Kita selesaikan secara perdamaian saja yuk. Apa syarat-syarat dari Mas Tegar? Ya paling kalau syarat dari saya ya paling itu minta kerugian aja, Pak. Minta ganti rugi. Iya. Ganti rugi untuk apa?
untuk ya biaya pengobatan itu, Pak. Oh. Jangan sembarang bicara kalau hal itu, Tegar. Ya. Jadi biar saya teruskan. Baik, Tegar. sekarang baru pengacara Saya baca-baca juga ada restitusi Iya, ya, tersebut. restitusi. Ya, restitusi ada. Jadi karena dia tidak memahami hukum, dia sudah melimpahkan kuasanya kepada para Inilah gunanya pengacara. kuasa hukum. Ya, para pengacara. Jadi ini ancaman pidana di atas 5 tahun. Kalau 482 itu 9 tahun. 11 sampai 12 ya, 12 jadi Iya. maksimalnya. Betul, Abang dah. Jadi ketika ada pasal-pasal lain disertakan berarti ada tambahan nanti sepertiga. Ada penganiayaan, pengeroyokan, pemerasan dengan kekerasan. Nah, habisnya ikut serta yang tadi pasal 20 itu. Tentu saja kalau melihat ini perkara ini tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice. Tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Harus berlanjut sampai ke ranah persidangan. Hal ini, kecuali misalnya hanya tindak pidana penganiayaan ringan, ya ancaman pidana di bawah 5 tahun. Tentu saja bisa, tergantung para korban. Apakah para korban ini mau menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak perusahaan memberikan kompensasi kepada pihak mereka, bisa-bisa saja. Ya kami selaku kuasa hukum, ya tentu saja akan menguji para penegak hukum lainnya. Apakah mereka mengiyakan bisa berdamai dalam perkara ini? Ketika ancaman pidana lebih dari 5 tahun, ini 9 tahun penjara. Kalau ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara restoratif justice, saya sebagai akademisi, ya, saya sebagai pengajar seorang dosen, saya ingin belajar lagi di KUHP mana, di KUHAP mana yang mengatur seperti itu. Kan diskresi kepolisian. Diskresi tidak boleh melebihi undang-undang. Kalau namanya diskresi yang melebihi undang-undang. Oh, tidak boleh. Kalau diskresi melebihi undang-undang, bagaimana negara ini? Kebijakan apapun tidak boleh melebihi undang-undang. Bahkan presiden pun tidak boleh melanggar undang-undang dalam hal ini. Karena undang-undang paling tertinggi, kastanya dari sebuah koridor hukum ataupun payungnya hukum. Kalau berkaitan dengan perkara-perkara yang mereka alami ini, menurut saya ini merupakan suatu corong bahwa ada enggak orang yang peduli dengan kemanusiaan. Ternyata di negeri ini tidak ada. Jadi kalau ada Komnas HAM, kita pertanyakan Komnas HAM. Ya, jadi peran serta apa mereka? Dia sudah melapor ke LPSK belum? Ya, kalau ini sudah jadi viral, satu konten saja ditonton sampai 15 juta penonton. Mustahil lembaga yang begitu besar dan tersebar se-Indonesia Raya tidak mengetahui. Begitu juga Komnas HAM. Yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia dan barang ini viral. Satu orang aja mau meneruskan video ini itu 15 juta penonton. Satu orang yang saya lihat ini, Pak. Iya. Jadi ini kan sangat menarik dan menjadi suatu sorotan mestinya campur tangan para lembaga-lembaga yang memiliki suatu kepentingan, termasuk dinas ketenagakerjaan atau Kementerian Ketenagakerjaan. Bagaimana mereka kerja selama 1 bulan hanya digaji 500.000. Tidak diberikan hak-hak mereka berupa BPJS Ketenagakerjaan ataupun lain-lain sebagainya. Tidak diberikan kepada mereka. Berarti negara atau pemerintah itu membiarkan, hanya mungkin mendapatkan retribusi aja kepada masyarakat yang berupa pajak kalau mereka bekerja dengan penghasilan, tapi tidak menjaga. Hal ini bentuk ketidakadanya pengawasan dinas-dinas ketenagakerjaan ke setiap produksi atau setiap perusahaan. Oke, terus Seperti itu. saya ingin menyela karena saya ingin mengcompare, membandingkan dengan kasus yang ya analog juga lah. Ya. Di Jakarta kan juga terjadi kasus seperti ini, Ya. mirip banget. Ada karyawan karyawan perusahaan olahraga, Ya. ya kan, dituduh mencuri beberapa raket padel. Ya. Dan kemudian ya seperti ini, disekap juga. Mencuri betul tidak? Mencuri betul tidak itu? Itu dulu makanya. makanya ini maksud saya begini. Kemudian seperti inilah kira-kira kan, Ya. ada perampasan kemerdekaan, Ya. ada penganiayaan gitu kan. Malah uang untuk tebusannya sama 50 juta sejauh yang saya tidak salah ingat ya. Tapi kemudian di kasus ini perusahaan balik menuntut Ya. karena ini udah melakukan pencurian. Ya. Itu fakta juga kan. Ya. Nah, ini kan juga begitu. Di kasus ini konstruksinya apakah perusahaan
mau print itu Ya. juga melaporkan ke polisi soal Ya. pencurian yang dilakukan oleh Mas Tegar. Ya. Ada nggak pelaporan polisinya? Ya, kalau untuk perusahaan saat ini belum ada melaporkan pihak mereka terduga melakukan suatu tindak pidana pencurian. Kenapa? Yang pertama, pihak perusahaan itu sudah coba mendatangi tempat pengepul barang rongsokan tersebut ataupun limbah tersebut, barangnya tidak ada buktinya. Karena udah dijual kan? Ya, buktinya. Jadi tentu saja ketika membuat laporan kepolisian harus memiliki bukti-bukti yang jelas. Apa yang diperjualbelikan ya sebagai barang bukti. Nah, selama ini Nota, kwitansi apa? tidak ada, tidak ada sama sekali. Itu black market. Pasar gelap. Ya, jadi tidak ada. Dan mereka sudah coba. Hanya saja ini kan memang ada tujuan perusahaan mencari suatu keuntungan terhadap karyawan berbeda. Saya menangkap pesan itu. Ya, mencari suatu keuntungan. Kalaupun ini betul-betul suatu tindak pidana pencurian, laporkan saja. Kenapa ya itu saya sampaikan? Karena sebelumnya sudah ada juga peristiwa yang sama. Ya kan kita mau feedback balik bahwa sebelum mereka ini ada peristiwa yang sama. Tujuan tidak lain tidak bukan, ya. Yang pertama memperbudak. Ya, memperbudak. Kenapa? Yang bersangkutan itu dipekerjakan selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi upah. Ngeri. Nah, sama. Dan ini kan sudah dijanjikan kepada mereka. Ini sudah dijanjikan kepada mereka 1,5 tahun ya kalian kerja ya? Kalau si Rafli 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kalau saya 2 tahun. 2 tahun. Jadi mereka harus bekerja tanpa diberi Diancamkan, bukan dijanjikan ya? Diancamkan. Iya, maksudnya. memang kalau tidak mampu membayar, mereka harus dipekerjakan selama 2 tahun. Iya. Ada yang 1,5 tahun. Tetap di situ dengan 3 tadi. Tidak bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga, tidak memegang handphone, terusnya mobilitasnya terbatas. Nah, itu yang menjadi suatu hal yang menurut saya tidak manusiawi. Yang betul-betul ini menjadi PR kita bersama. PR kita bersama bagaimana mengungkap suatu peristiwa ini. Kenapa? Kalaupun mereka beranggapan ada tindak pidana, ya tentu saja ada jalur koridor hukum yang jelas. Ada di kepolisian, ada. Ya, diatur di sana. Dan orang yang dinyatakan diduga melakukan suatu tindak pidana, ya, tanpa alat bukti, tanpa barang bukti, tentu saja tidak dibenarkan. Jadi yang dibuktikan adalah pencuriannya dulu. Mestinya pencuriannya Sama terlebih seperti dahulu. buktikan dulu ijazahnya asli atau palsu. Ya. Baru kenapa ketawa? Iya. Ini secara hukum Lanjut, ini serius iya, itu. iya. Baru yang lain-lainnya pencemaran nama baik, fitnah segala Iya, macam. iya. Urut-urutannya begitu kan, Bang? Ya, ini dibuktikan. Ada nggak suatu peristiwa pidana? Actori onus probandi. Orang yang mendalilkan segala sesuatu harus mampu untuk membuktikan. Bagaimana pembuktian? Tentu ada laporan kepolisian. Ada permulaan terlebih dahulu. Nah, mungkin rekaman CCTV. Ya kan sudah diutarakan yang bersangkutan. Kalaupun pencuriannya, ya, kalau di KUHP lama, di bawah 2.500.000 itu kan diselesaikan secara restoratif justice ini. Ya. Tapi kalau tentang penganiayaan, Nah, pengeroyokan, ancaman pidananya di atas 5 tahun, tentu tidak bisa dibenarkan pihak perusahaan. Ini bargaining aja. Kalaupun mereka melaporkan tindak pidana pencurian, nilai pencuriannya dianggaplah kerugian itu hanya 700.000 yang diperjualbelikan. Sudah dibayarkan 500.000, berarti kerugian itu hanya 200.000 rupiah. Apakah mau pihak kepolisian memproses secara hukum atau pihak kejaksaan memproses secara hukum? Kalaupun itu sudah diatur. Jadi kepolisian itu kan berdasarkan Perkap dengan Perpol nomor 6 tahun 2019 dengan nomor 8 tahun 2021. Akan tetapi implementasinya, apakah mereka membaca itu Perkap Perpol itu? Nah, Ya udah, seperti ini itu. waktu kita udah makin Ya. nipis nih, Bang. Saya boleh simpulkan nggak bahwa Bang Petrus sedikit aja sedikit. dulu justru Silakan. Maksud saya jangan simpulan dulu. Nggak, untuk Bang Petrus aja Oh, iya. bahwa pihak Bang Petrus ingin kasus-kasus yang macam-macam itu, yang pasal-pasal yang banyak dijeratkan itu lanjut ke pengadilan kan? Iya. Nggak ada RJ nggak ada kan? Kalau RJ Ada ya? tidak ada ruangnya. Oh, ada. Jangan sampai kita para penegak hukum itu membuat suatu ruang yang secara hukum pun sudah diatur. Ya, Jadi udah. tidak ada RJ ketika ancaman pidana lebih dari 5 tahun. Oke, Seperti udah. Itu. Kalian lanjut sampai ke pengadilan ya? Iya, sampai pengadilan. Justru nih Mas, saya mau tutup nih sinar kita dengan hujah-hujah dari Mas Reza. Bahwa Iya, iya. secara keilmuan, Iya. ini buat saya sih menarik ya. Kita fakta
Ya. ada pencurian. Ya. Tapi juga fakta bahwa perusahaan udah menyiapkan segala macam borgol, rates, sudah kayak itu kan well mempersiapkan. prepare itu segala macam kan. Terus Itu untuk deterrence effect itu. ada aturan-aturan, artinya ada aturan-aturan yang juga agak ganjil, nggak boleh ngejual tanpa perlu perusahaan Ya. administrasikan segala macam gitu kan. Ada relasi kuasa, itu banyak banget ya yang bisa dianalisis oleh keilmuan Pertanyaan Mas dulu Reza. Ya. Pertanyaan dulu. 2 klien yang lain yang tidak melakukan pencurian itu juga dikeroyok tidak, dipukuli tidak oleh teman-teman? Iya, mereka dipukulin oleh 2 orang, ditamparin, ya. Maka yang kemarin pihak kepolisian menyarankan tentang tindak pidana penganiayaan, saya sampaikan perbuatan yang dilakukan lebih dari 1 orang itu bukan Iya. tindak pidana penganiayaan. Ini laporannya masuk ke kepolisian tanggal berapa? Pada hari itu juga tanggal 26. Sekarang tanggal 30. 30. baru 4 hari. 4 Belum hari. dikontak LPSK segala macamnya. LPSK belum berkomunikasi dengan kita. Komnas HAM belum berkomunikasi dengan kita. Mungkin mereka lagi istirahat, Iya. mungkin tidak tahu juga dengan berita-berita yang ada. Terlepas adanya beberapa situasi yang membuat saya terkejut-kejut gitu ya. gitu. Tetapi secara umum memang kita lihat betapa posisi yang timpang. Orang dulu sebut antara pemilik modal dengan hamba sahaya, ini seperti terulang lagi gitu. Relasi kuasa akhirnya membuat pihak yang punya kuasa relatif gampang membulan-bulani pihak yang lemah. Termasuk dengan membuat definisi hukum sendiri. Tentang pencurian itu kan berarti mereka bikin hukum sendiri. Iya, betul. Bikin KUHP sendiri. Nah, pada aspek itu memang menurut saya harus diluruskan, harus dikoreksi. Namun, dari sisi hukum positif, sejujurnya saya masih bertanya nih Bang, ya, masih bertanya. Kita tentu tahu lah, secara teoritis proses penegakan hukum itu harapannya nanti akan mencapai kepastian, kemanfaatan, keadilan, plus menurut saya tambah satu yaitu kemanusiaan. Tapi pertanyaan besarnya, apa iya ya litigasi mencapai kepastian hukum merupakan target satu-satunya dalam proses hukum terhadap 3 orang kelas bawah ini? Apakah ada cara lain yang bisa ditempuh untuk justru meningkatkan harkat martabat kemanusiaan, bahkan sosial ekonomi dan kesejahteraan mereka? Kalau misalnya langkah-langkah selain litigasi bisa diupayakan demi perbaikan kondisi hidup mereka sendiri, kenapa tidak ya Bang? Ya. Itu pandangan saya. Ya. Jadi apa boleh buat, kita berharap keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan kemanusiaan itu berjalan beriringan, tercapai simultan. Tapi yuk kita hitung-hitungan secara realistis, mana yang sekiranya bisa mendatangkan kemanfaatan, bukankah sepatutnya itu yang dikedepankan. Demikian Al-Fakir punya pendapat. Ya udah Bang ya. Siap. Makin panjang lagi kalau Terima kasih. ditimpal nih. Mas Tegar, terima kasih. Iya, Terima Pak. kasih. Sama-sama. Bang Petrus, makasih sudah memberikan insight baru. Buat saya sih banyak yang baru nih. Siap. Menarik banget nih kasusnya nih kan. Sobat TN, baiknya memang Sobat TN dari ulang terus pelan-pelan. Ini karena menarik banget kasusnya, banyak sisi-sisi yang baru saya tahu juga gitu kan. Ceritanya macam-macamnya unik banget gitu kan. Walaupun saya sempat teringat bacaan terakhir saya, ada kalimat yang menarik buat saya bahwa jangan-jangan perusahaan memang punya gelagat untuk secara pragmatis katakanlah menghilangkan kerugian dengan cara-cara macam ini, gitu loh. Walaupun itu menjadi sebuah pertanyaan juga masih kan, jawabannya masih bisa didiskusikan. Makanya kita tunggu aja lanjutan ini, karena ini masih berproses dan rasanya bagus juga untuk menyimbang pada kasarah keilmuan juga, praktis secara hukum juga dan macam-macam. Jadi silakan Sobat TN ulangi, tonton. Di sini di Diskursus.net karena ini adalah media terverifikasi Dewan Pers. Kami semua di sini undur diri. Tabik.